Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kode program tentang aplikasi siswa. Tetapi kode program ini lebih dikhususkan ke REST API-nya saja. Di sini saya menggunakan REST API yang menghubungkan ke PHP MyAdmin. Jadi yang pertama-tama saya buat adalah sebuah folder yang bernama API_CodeIgniter di htdocs. Nah, folder ini saya buat beberapa file, yaitu 5 file ya di sini. Ada dbconnection.php, delete data, insert record, update data, dan view data. Nah, di sini saya membuat ini dulu, DB connection-nya agar terhubung ke localhost dan akunnya root. Lalu database-nya, ini passwordnya kosong, API_coordinator, ini nama database-nya. Lalu di sini ada function DB connection dan return variable count. Maksudnya count itu di sini connection gitu. Nah, setelah membuat DB connection di sini, lalu ada insert record ya. Saya membuat lagi insert record. Di sini ada include DB connection. Jadi yang tadi file itu di-includekan di sini juga insert record. Nah, selepas itu saya membuat ini apa namanya? Membuat sebuah database yang bernama API_coordinator di php_myadmin. Lalu di sini ada user tabel. Di sini ada beberapa nama siswa dan alamat ID. Strukturnya ID, nama underscore siswa, dan alamat masing-masing ya. Ini ya integer varchar. Lalu di sini saya menggunakan klausa if is set $_post nama siswa, jika di set seperti itulah gitu ya, nama siswa, lalu else return. Begitu juga dengan alamatnya agar bisa diinsertkan. Lalu di sini ada query dan exe dan sebagainya lah gitu ya. Sini array. Nah, yang mana ini tuh berfungsi insert record. Ini tuh berfungsi sebagai REST API-nya gitu. Jadi bukan REST API, maksudnya pemrosesan REST API supaya bisa ke insert gitu. Nah, di sini ada file ini di main.dar. Di sini bisa terlihat ada string URI. Jadi di sini tuh ada API_coordinator, ini nama itunya, folder yang tadi saya buat. Lalu ini nama filenya insert_record yang ada di HT, yang ada di ya API_coordinator ini tuh yang ada di htdocs. Ini filenya insert_record. Nah, di sinilah gitu ya. Apa tuh namanya? Fungsi dari pemrosesan REST API yang mana semuanya itu dikaitkan dengan JSON encode gitu, array ini. Nah, JSON encode ini berfungsi sebagai pembuatan apa tuh namanya? Jadi teks gitu ya, pengiriman teks dalam format JSON gitu. Jadi di encode dan decode. Di sini ada apa namanya? var respon JSON decode res.body gitu ya. Dan setelah ini ada print data siswa telah dimasukkan jika respon sukses sama dengan true. Maksudnya ini tuh print itu bukan di aplikasi yang saya buatnya. Jadi tidak akan tampil di sini data siswa telah dimasukkan, enggak, tapi tampilnya itu di debug console di sini. Di debug console ini akan tampil di sini. Lalu di sini ada ini nama underscore siswa .text. Jadi ini tuh dari apa tuh namanya? Dari ini gitu. Terus juga ini ada text editing controllernya, seperti biasa membuat text editing controller maksudnya uh, agar bisa dikaitkan dengan aplikasi Flutter dengan nama siswa yang ada di
apa namanya yang tadi tuh di insert php. Nah di sini ini kan variabel ya nama resource siswa. Nah supaya ini terkaitkan maka dibuatlah di sini text editing controller dan juga ininya nih. Nah ini nih dia. Nah ini dia. Nah lalu coba saya masukkan ya, masukkan nama siswa Nabil Muthi Maulani, alamat Jatisari, Karawang. Lalu ketika saya klik tambah siswa, maka di sini akan muncul data siswa telah dimasukkan. Sebentar, ada yang salah apa ya? Coba saya refresh di sini. Nah, ini muncul. Tapi di sini tidak ada ya, harusnya ada ini. Oh, ini belum di restart ya. Di auto reload dulu. Coba saya masukkan lagi. Ping. Google misal. Google 121. Nama siswa. Tuh, ya di sini ada data siswa telah dimasukkan. Jadi akan munculnya di sini. Jika ada yang error, maka di sini ada tulisan ada beberapa masalah. Lalu di sini ada tolong isi semua kolom. Jika tidak diisikan sama sekali, maka tertulis di sini tolong isi semua kolom. Begitu. Lalu ini adalah ini mah ininya kotaknya, kotak ininya dari kotak ininya, kontainer. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ini mah. Lalu di sini view data. Nah, ketika diklik ini lihat daftar siswa, maka di sini akan memperlihatkan di halaman view data.dart ini. Nah, di sini oh ya, tak lupa ya ini importnya ini import update record terus yang dari menu Dart juga. Ini view data.dart. Jadi harus diimport. Lalu setelah ini di sini tampil beberapa ini karena dikoneksikan dengan ini juga yang tadi saya buat ini view data. Nah, di sini. Di sini sebenarnya hanya menggunakan ini query gitu ya. Query tetapi akan di encode gitu. Akan dikirim menggunakan teksnya itu menggunakan JSON encode gitu. Nah, lalu di sini setelah di encode di sini dibuatlah apa tuh namanya? URI, string URI ini nih. Nah, ini viewData.php. Yang mana ini tuh ada get record, ini fungsi get record. Get record. Jadi untuk mendapatkan itunya, mendapatkan view underscore data.php ini. Lalu di sini juga ada user data sama dengan JSON decode response.body set state-nya itu ya. Nah, maka di sini tampilkanlah gitu di card ini nih di card. Lalu di sini ada mana ini? Nah, ini leading icon ya icon yang ini. Terus namanya, nama siswa, alamat. Ini tuh yang tadi disambungkan dari eh, catatan ini nih, notepad. Di sini nih di view underscore data.php melewati ini ya MySQL fetch array itu agar tampil dan juga di sini list user data ya tidak lupa ini list user data agar user datanya tampil. Nah, di sini yang ditampilkan nama siswa, alamat, nama siswa dan alamat sini. Lalu di sini ada icon delete, icon delete. Ini mempunyai fungsi yang namanya del record.
record user data index ID. Nah, ini tuh yang ID yang berapa ke berapa, maka ini si nama ini dan alamat ini akan terhapus. Ini juga dikaitkan juga dengan ini delete underscore data.php. Di sini if iset dollar underscore post ID ya. Terus juga di sininya query ya, query seperti biasa dan juga ininya JSON encode. Nah, di sini fungsi del record yang ada di sini ada string ID, sinkron, lalu juga di sini string URI-nya API underscore coordinator delete underscore data.php yang tadi itu yang file tadi disambungin gitu ya. Nah, lalu di sini ada variabel res wait http post body ID ID. Jadi ID yang mana yang akan dihapus maka akan terhapus si ID itu beserta uh, itu gitu ya, sebaris gitu. Maksudnya beserta nama dan alamatnya. Lalu di sini ada respon var respon variabel respon JSON decode. Lalu di decode result body. Lalu di sini bukan get record. Setelah data siswa berhasil dihapus, maka get record. Maksud get record itu menampilkan data yang baru gitu, yang baru. Maksudnya ketika dihapus, maka ini memang ikut terhapus gitu. Ketika respon sama dengan sukses sama dengan true, berhasil gitu data siswa berhasil dihapus, maka di print di sini nih, nanti akan ada di sini. Nah, lalu di sini ada contoh ya, contoh. Kita klik ping Google ini, kita hapus, klik. Nah, di sini ada data siswa berhasil dihapus dan juga ini langsung otomatis terhapus karena menggunakan get record yang tadi. Seperti kasarnya itu refresh gitu ya. Maka di sini ada ketika di ini halaman ini di refresh PHP MyAdmin, maka si yang tadi tuh terhapus gitu. Si yang apa sih namanya tadi tuh ping Google gitu ya, ping Google gitu. Tadi belum saya refresh juga ya ininya. Coba saya kembali lagi ya. Ping Google halaman siswa 121 itu yang misal tambah siswa. Lalu dilihat daftar siswa, di sini ada. Di sini saya refresh juga ya. Sini ada nih ping Google, maka ketika dihapus, nah lalu ketika refresh lagi, maka ini juga akan terhapus. Lalu setelah itu, oh iya saya lupa. Ini ada ini ya, 10 HTTP 10.0.2.2. Jadi ini tuh dikhususkan localhost untuk yang ada yang menggunakan ini apa Android Studio yang ini. Jadi HP di sini fungsinya itu kalau misalkan ke internet gitu ya atau ke browser 10.0.2.2 maka masuknya akan ke localhost. Begitulah ya. Jadi mempersingkat waktu jadi saya langsung saja ke sini. Tidak usah diperlihatkan lah gitu ya. Jadi ini tuh maksudnya localhost tapi yang di HP gitu ya. Tidak bisa menggunakan apa di device luar seperti HP saya yang ini yang saya pegang. Tidak bisa karena berbeda localhost sudah saya coba tidak bisa. Jadi bisanya menggunakan ini HP yang ada emulator ya, HP emulator gitu karena masih satu device di situ. Lalu di sini ada delete data udah tadi, lalu update data ya. Di sini saya membuat file update record. Jadi di view data ini ketika di halaman view data ini ketika saya klik misal Reza Fahru Rozi ya, jadi di sini akan mengirimkan ID-nya berapa, nama siswanya siapa, alamatnya siapa. Ya, di sini Reza Fahru Rozi ketika diklik maka akan ke update record gitu. Di sini kan navigator.bus. Di sini juga bisa kembali lagi menggunakan navigator.optea gitu. Nah, setelah di sini Reza Fahru Rozi, nah, string ID, nama siswa, alamat dibuat dulu ya variabel ini khusus di mana di update underscore record. Jadi ini mah tidak bisa langsung text editing controller, tapi harus membuat ini dulu. Nah, setelah di sini seperti biasa kita menggunakan string URI di sini http localhost API underscore coordinator / update underscore data HP. Nah,
Update underscore data.php juga di sini ada ini hampir sama dengan metode insert data, hanya saja di sini ditampilkan. Bedanya di sini ditampilkan ini masukkan nama siswa Reza Fahrurozi ini di sini sudah tercantum gitu. Karena memang yang mau dirubah gitu. Masukkan alamat siswa Cikampek Karawang jadi sudah ada datanya yang terisi sebelumnya gitu. Nah, misal kita di sini mau ditambahin eh, Reza Fahrurozi Nur gitu. Reza Fahrurozi Nur. Nah, di sini setelah kita ini gitu ya, maka akan jika respon sukses sama dengan true, nah, data siswa berhasil diperbarui. Nah, di sini akan tertulis data siswa berhasil diperbarui. Kita diklik simpan perubahan, gitu. Data siswa berhasil diperbarui ini. Nah, oh iya ini tidak bisa di refresh karena saya juga agak kebingungan ini kenapa kalau tadi mah bisa itu ya bisa langsung kalau di delete mah bisa hilang tapi ini tidak bisa langsung otomatis ke refresh gitu jadi harus kembali dulu dan lihat data siswa maka di sini sudah diperbarui begitu. Saya juga agak bingung ini juga masalah waktu saya kehabisan waktu Pak PKL ini PKL sampai tanggal 20 kemarin jadi saya nyari cara juga ini lumayan agak lama. Nah di sini ada simpan perubahan ya child text simpan perubahan yang tadi ini yang ini. Nah, lalu ketika on press maka di sini akan menggunakan fungsi update record. Update record yang di atas ini yang ini itu ini nih string URI yang disambungin di sini. Jadi kenapa bisa berubah? Pertanyaannya kenapa bisa berubah? Karena di sini di setelah dikoneksikan dengan string URI ini update data ini update data.php maka di sini di-query-kan ke PHP admin ya update user table set nama siswa nama dah yang mana ID-nya sama dengan $ID nah begitu maka eh, alhasil di sini di apa namanya di sininya di PHP yang adminnya, my adminnya juga user tabel juga berubah begitu. Reza Farurozi, Yoga Ramadan dan seperti itu. Ini saya refresh Reza Farurozi Nur. Nah begitu. Jadi kesimpulannya eh, aplikasi yang menggunakan REST API itu sangat bermanfaat dan sangat berguna, terutama ketika memiliki dua platform, yaitu misal di platform device mobile dan platform website gitu. Seperti misal aplikasi Shopee lah gitu ya. Aplikasi Shopee kan yang ada di HP, aplikasi HP-nya ada dan aplikasi websitenya juga ada. Nah, itu saling terkait eh, kemungkinan gitu ya, kemungkinan caranya hampir sama gitu, hampir sama seperti yang saya buat seperti ini. Walaupun aplikasi Shopee pasti eh, terbilang sangat rumit gitu ya, karena banyak juga yang harus di itu gitu. Nah, seperti itu Pak, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.